para hindi masunog. Kailangan mo rin haluin ng haluin. Di awal film diperlihatkan sepasang kekasih yang sedang dalam perjalanan menuju sebuah rumah di pedesaan. Mereka adalah Mindy dan Reynald. Rencananya selama seminggu ke depan, Mindy dan Reynald akan menginap di rumah kenalan mereka di desa itu. Mindy ingin sebelum mereka menikah, dirinya dan Reynald merasakan hidup susah. Katanya hitung-hitung sebagai ujian. Meskipun terlihat keberatan, Reynald tidak bisa menolak permintaan wanita yang dicintainya itu. Setelah berjalan kaki cukup jauh, sampailah sepasang kekasih itu di rumah yang mereka tuju. Kedatangan Mindy dan Reynald disambut dengan senyum sumringah serta pelukan hangat dari wanita bernama C. C ini ternyata adalah mantan pengasuh Mindy ketika masih kecil dulu. Meskipun mereka sudah lama tidak bertemu, Mindy dan C terlihat sangat akrab. Setelah merasa cukup melepas rindu, C kemudian mengajak dua tamunya itu untuk masuk dan berkeliling rumah. Rumah itu memang sempit dan sangat sederhana, tapi C tidak masalah karena ia menganggapnya sebagai liburan sekaligus reuni dengan mantan pengasuhnya dulu. Tidak lama kemudian muncullah suami dari C yang bernama Aldrus. Sambil menyambut tamunya, Aldrus dan C nampak tidak sungkan menunjukkan kemesraan mereka. Sementara Mindy dan Reynald hanya bisa tersenyum risih melihat adegan tersebut. Malam harinya di hadapan C, Mindy mengaku kagum bagaimana mereka bisa hidup bahagia di tempat yang susah sinyal seperti itu. Mindy juga menambahkan kalau ia ingin mengajak Reynald untuk merasakan bagaimana hidup yang sesungguhnya. Dari percakapan tersebut bisa disimpulkan kalau Mindy dan Reynald berasal dari keluarga kaya. Agar C tidak terbebani dengan keberadaannya dan Reynald di rumah itu, Mindy pun memberikan sejumlah uang sebagai ongkos numpang tinggal. Selain kepanasan, malam itu Mindy dan Reynald susah tidur karena ada suara berisik dari kamar sebelah. Ternyata C dan Aldrus sedang asik bermesraan. Akhirnya Mindy dan Reynald pun terpancing untuk melakukan hal yang sama. Keesokan paginya ketika mereka berempat sarapan bersama, C dan Aldrus lagi-lagi pamer kemesraan lewat suap-suapan makanan. Sialnya ketika meniru pasangan itu, Mindy keselak duri ikan. Beruntung di sana ada C yang sigap menolongnya. Selesai sarapan, Reynald kemudian mencari sinyal di pekarangan belakang. Kebetulan di sana ada kamar mandi dan saat itu C dan Aldrus sedang mandi sama-sama. Ternyata mereka tidak hanya mandi tapi juga mesra-mesraan. Dari luar, Reynald nampak menikmati suara yang dihasilkan dari perbuatan suami istri itu. Kasihkan Reynald pun mendadak buyar ketika Mindy memanggilnya untuk ngobrol. Malam harinya, ketika sedang berduaan dengan Mindy, Reynald mengutarakan keresahannya. Pria itu bilang kalau cara Mindy melihat Aldrus nampak berbeda. Mindy pun langsung menyanggahnya. Katanya Aldrus bukan tipenya dan Reynald jauh lebih tampan dari Aldrus. Mendengar hal itu, Reynald jadi tenang. Keesokan paginya, ketika Mindy membantu C masak-masak, ada yang aneh di antara dua wanita itu. Kedekatan mereka nampak terlalu berlebihan.
Ternyata hasil masakan tadi adalah untuk dijual pada warga desa, dan yang bertugas untuk menjualnya berkeliling desa adalah Aldrus. Berhubung sekarang ada Renald di sana, Aldrus pun juga mengajaknya berjualan. Nah, saat mereka berjualan, Renald mendapati kalau Aldrus membiarkan ibu-ibu yang membeli dagangan mereka menggrepet tubuhnya. Aldrus pun menjelaskan kalau itu adalah bagian dari bisnis dan istrinya telah mengetahui hal tersebut. Oh, piliin mo na yung mga pwede na ito. Ketika sedang berdua dengan Aldrus, Renald merasa ada yang aneh dari perlakuan pria itu terhadapnya. Dengan sengaja, Aldrus sering memepet tubuh Renald. Saking berdampaknya peristiwa itu, Renald sampai terbayang wajah Aldrus ketika bermesraan dengan Mindy. Hal yang sama ternyata juga dialami oleh Mindy. Ketika sedang bermesraan dengan Renald, ia malah terbayang wajah C. Keberadaan mereka di rumah itu nampaknya membuat Renald dan Mindy tersadar dengan orientasi mereka sebenarnya. Mindy tertarik pada C, sedangkan Renald masih setengah ragu akan perasaannya pada Aldrus. Akhirnya pada suatu malam, dua pasangan di rumah itu mengikuti kata hati mereka. Mindy, Renald, C, dan Aldrus nekat bermesraan berempat. Keesokan paginya setelah peristiwa itu, Mindy dan Renald nampaknya ingin kembali memastikan orientasi mereka. Di rumah, Mindy bermesraan dengan C, sedangkan di hutan, Renald dan Aldrus juga melakukan hal yang sama. Suatu hari tiba waktunya Mindy dan Renald untuk pulang. Dengan wajah murung, dua orang itu pun berpamitan pada C dan Aldrus. Di sepanjang perjalanan pulang, Mindy dan Renald bertanya dalam hati masing-masing apakah mereka akan tetap menikah. Film ini pun selesai. Alam ko na lahat. Ay, Gracia. Ay, Mahal, baka pwede sa bahay lang natin pag-usapan to. Film dibuka dengan scene dilantiknya seorang pria tua bernama Danilo sebagai bupati di suatu daerah di Filipina. Para warga di daerah itu nampaknya sudah sangat percaya pada kekuasaan turun-temurun dari keluarga Danilo. Nah, di hari berbahagianya itu, Danilo memperkenalkan anak-anaknya, terutama si bungsu James yang diproyeksikan sebagai calon gubernur. Ngomong-ngomong, James ini memiliki pacar bernama Kim. Okay lang po. Ito kasi yung boyfriend mo. Sorry, bro. Scene kemudian berpindah ke sebuah sungai di desa tersebut di mana wanita tua bernama Flor menemukan seorang gadis yang sedang tergeletak pingsan. Dengan bantuan dua pemuda, Flor membawa gadis cantik itu ke rumahnya. Sayangnya setelah gadis itu siuman, ia hanya bisa menggeleng atau menganggukkan kepala apabila ditanya. Satu-satunya kata yang keluar dari mulutnya hanyalah Hiraya. Sa ilog, wala kang malay. Hiraya. Melihat kondisi sang gadis seperti itu, Flor pun memutuskan untuk memberinya tumpangan. Dan akhirnya gadis cantik itu diberi nama Hiraya. Lambat laun keberadaan Hiraya ini diketahui oleh para warga. Mereka pun mulai menggunjingnya, bahkan sampai membawa-bawa mitos di desa tersebut, di mana setiap 3 tahun sekali ada peri wanita yang berasal dari sungai akan menculik para pemuda di desa itu. Berhubung kini dirinya hidup bersama Hiraya, Flor pun mengajarkan gadis itu untuk berbagi tugas mengurus rumah.
Suatu pagi, Flor mengajak Hiraya berbelanja sayur di lapak seorang pria bernama Omar. Saat itu bukan hanya Omar yang terpesona akan kecantikan Hiraya, tapi juga James, anaknya Bupati Danilo, yang kebetulan sedang berada di sana. Di hari berikutnya, Flor mendatangi kantor Bupati Danilo untuk melaporkan keberadaan Hiraya di rumahnya. Berhubung Hiraya lupa ingatan, Danilo berencana akan membuat selebaran orang hilang. Sementara itu, Hiraya yang sedang sendirian di rumah malah dikerjai oleh Omar yang awalnya ingin mengantar sayur ke rumah itu. Dengan mudahnya, Omar mengajak Hiraya yang pelanga-pelongo untuk bermesraan. Suatu malam, James kesulitan untuk menghubungi pacarnya. Ternyata saat itu, Kim sedang berselingkuh dengan abangnya James sendiri yang bernama Romel. Sementara itu di tempat lain, Hiraya yang baru pulang dari mandi di sungai, tiba-tiba didekati oleh tukang becak motor bernama Lester. Sama kejadiannya dengan Omar si tukang sayur kemarin, Hiraya dengan gampangnya diajak bermesraan oleh Lester. Suatu hari, para warga desa bergunjing tentang Omar si tukang sayur yang masuk rumah sakit karena bertengkar dengan istrinya. Belum selesai dengan rasa kagetnya, para warga kembali dibuat gempar dengan nasib Lester yang ditemukan terluka di pinggir sungai. Di hari yang lain, James yang kebingungan mencari alamat seseorang di desa itu, akhirnya numpang bertanya pada Flor. Setelah memperkenalkan Hiraya pada James, Flor pun mengantarkan pemuda itu ke alamat yang dituju. Problema yun, dito lang, malapit lang naman yan. Sementara itu, tukang becak motor lain bernama Pedring sedang merayu wanita kupu-kupu malam untuk melayaninya. Tapi nampaknya wanita bernama Andeng itu sedang tidak mood. Akhirnya Pedring pun mendekati Hiraya yang kebetulan lagi sendirian. Karena sebelumnya sudah punya pengalaman dengan pria, Hiraya pun tidak kaku lagi saat beraksi di atas ranjang bersama Pedring. Andeng yang tahu kalau Hiraya dengan mudahnya memberi servis pada Pedring, lantas memiliki sebuah ide cemerlang di kepalanya. Dengan memanfaatkan kepolosan Hiraya, Andeng menjual gadis itu ke beberapa pria di bar dan menyimpan uangnya untuk dirinya sendiri. Namun baru 1 hari menjalankan usahanya itu, Andeng sudah ketahuan oleh Flor. Flor lantas memperingatkannya untuk menjauhi Hiraya. Sayang ka na. Karena pacarnya susah dihubungi, James pun mulai mengalihkan perhatiannya pada si cantik Hiraya. Suatu hari ia mengajak gadis itu jalan-jalan dan mengobrol. Hingga di suatu perempatan jalan, mereka menyaksikan Pedring si tukang becak motor sedang bertengkar dengan istrinya yang lagi hamil. Perselisihan itu pun usai setelah istri Pedring mengeluarkan cairan merah dari sela kakinya. Nah, saat perjalanan ke rumah sakit, Pedring dan istrinya mengalami kecelakaan lalu lintas. Sementara itu, James dan Hiraya kembali melanjutkan kencan mereka. Di sebuah taman, Hiraya mengaku pernah bermesraan dengan para pria yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. James pun berusaha menghiburnya dengan berkata kalau mereka pantas mendapatkannya. Hiraya pun nampak bahagia bersama James yang baik. Tiba-tiba abangnya James yang bernama Romel muncul dan terpesona pada kecantikan Hiraya. Ia pun menyuruh James untuk mengajak Hiraya pergi ke pesta ayah mereka. Paano naman gagawin sa ni Raya yan? Sementara itu di depan rumahnya Flor, warga protes dengan keberadaan Hiraya. Mereka menuduh gadis itu sebagai sumber musibah. Nah, berhubung Hiraya sedang pergi ke pesta Danilo, warga pun bergegas ke sana. Sementara Hiraya sendiri ternyata sedang sibuk bermesraan dengan Romel. Saat James lengah, Romel mengajak gadis itu untuk melipir ke sebuah kamar. Akhirnya peristiwa itu memicu pertengkaran antara James dan Romel.
Saat James ingin mengantar Hiraya pulang, ternyata warga telah menunggu di depan pintu. Akhirnya James dan Hiraya pun kabur untuk menghindari amukan massa. Di pinggir sungai mereka kembali mengobrol. Apa yang dilakukan Hiraya di belakangnya tidak lantas membuat James benci kepadanya. Pemuda itu bahkan melindunginya dari amukan warga. Hiraya lalu berpamitan pada James dan berjalan menuju ke tengah sungai. Tiba-tiba ia menghilang bak ditelan kabut malam. Hiraya! Hiraya! Film ini dibuka dengan suara percakapan antara pemandu berita dan narasumbernya di sebuah tayangan televisi. Pembahasan tentang krisis yang tercipta karena pandemi membuat mata Esther terpaku pada layar televisi di rumahnya itu. Tak seberapa lama, ia pun memanggil anak angkatnya yang bernama Alexa untuk turun ke lantai bawah dan membantunya bersih-bersih rumah. Hari itu rencananya teman-teman Esther akan datang dan menginap di sana selama beberapa hari. Bilisan mo na. Kakahiwa na yun isa sa... Okay, sige, ingat kayo ha. See you. Tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, Leo yang baru saja pulang dari supermarket langsung menerobos masuk ke dalam kamar mandi. Alexa yang saat itu sedang buang air kecil sontak kaget dan buru-buru menaikkan celananya. Tanpa rasa bersalah, Leo langsung menyuruh sang anak angkat untuk mengangkut bahan makanan yang baru saja ia beli. Sebelum kembali pergi, Leo berpesan pada Alexa untuk memberitahu Esther kalau dirinya akan pulang nanti malam. Pakisabi sa nanay mo, gabi na ako uuwi. Sementara itu di gudang, Esther sedang sibuk mencari papan permainan mahjong dibantu oleh seorang asisten rumah tangga bernama Ted. Tak berselang lama, rumah itu kedatangan Ason dan Willow, teman-teman Esther yang sebelumnya telah menjalani tes PCR dan dinyatakan negatif. Dilihat dari gelagat ketiga sahabat itu, nampaknya pandemi telah membuat mereka tak bersua cukup lama. Sembari menunggu kedatangan salah seorang teman lagi yang bernama Amparo, Esther mengajak Ason dan Willow untuk ngopi di dalam rumah. Dua tamu itu pun terperangah melihat kecantikan Alexa, anak angkat Esther yang dianggap layak jadi seorang artis. Menjelang senja, tibalah Amparo di rumah Esther bersama seorang sopirnya. Kehadiran wanita itu otomatis membuka permainan mahjong yang rencananya akan diadakan selama 3 hari berturut-turut. Ada rasa haru yang menyelusup ke dalam hati 4 sahabat itu, di mana mereka masih bisa survive dari pandemi dan kumpul-kumpul lagi seperti dulu. Sementara suasana sedang mengharu biru di meja mahjong, dapur keluarga Esther didatangi oleh sopir Amparo yang nampak sangat kelaparan. Tanpa pikir panjang, Alexa pun langsung mempersilahkan pemuda bernama Gaspar itu untuk menyantap hidangan di meja makan. Pwede na ba kumain? Oo naman, ikaw yung... Sige. Bersama Ted, sang asisten rumah tangga bertubuh tambun, Alexa menyiapkan semua menu makan malam untuk teman-teman ibunya. Ketiga tamu di rumah itu pun tak heran kalau makanan yang dibuat Alexa serba enak karena latar belakang pendidikan gadis itu yang merupakan siswi di sekolah jurusan tata boga. Sambil menyantap makan malam mereka, Esther dan teman-temannya berbincang seputar tren yang terjadi selama pandemi. Tanpa sepengetahuan kedua orang tua angkatnya, halaman belakang rumah telah dijadikan tempat ngudut favorit oleh Alexa. Gaspar yang kebetulan menyantap makan malamnya di sana terlihat senang karena mendapat teman ngobrol berparas cantik. Setelah saling mengenal nama satu sama lain, Gaspar pun tak sungkan untuk bertanya nama akun Instagram dari Alexa.
Ito, ano yung username mo? Alexa. Melihat Amparo berjalan menuju mobil, dengan sigap Gaspar langsung menyusul majikannya itu. Setelah berbincang singkat dengan sang suami via telepon, Amparo meminta Gaspar untuk memijatnya di dalam mobil. Ternyata hubungan dua orang itu lebih dari sekedar majikan dan sopir. Pijatan pada bahu Amparo seketika berubah menjadi pertautan bibir yang nampaknya sudah sering mereka lakukan. Naman na gusto mo rin naman kasama. Setelah majikannya kembali bermain mahjong, Gaspar yang gabut mulai mengirim pesan pada Instagram Alexa. Pesan itu disambut ramah oleh yang punya akun dengan membalasnya dalam hitungan detik saja. Komunikasi yang terjalin baik di antara dua muda-mudi itu sudah bisa dipastikan karena adanya ketertarikan satu sama lain. Sesuai perkataannya pada Alexa beberapa jam yang lalu, malam itu Leo pulang ke rumah dan langsung menyapa teman-teman Esther. Kehadiran pria berjambang itu sontak merubah suasana yang awalnya riang jadi terasa dingin dan kaku. Setelah memastikan istrinya lagi asik bermain mahjong, Leo mengendap masuk ke dalam kamar sang anak angkat. Di sana ia menjamah tubuh Alexa tanpa mempedulikan tangis gadis cantik itu. Telepon dari debt collector di pagi hari membuat suasana hati Leo jadi berantakan. Emosi pria parubaya itu pun makin memuncak setelah menyaksikan Alexa sedang bercengkrama dengan Gaspar di pinggir kolam renang. Ketika Alexa sudah berada di dalam rumah, Leo langsung menceramahi anak angkatnya itu untuk tidak berdekatan dengan sopir Amparo. Driver, tigilan mo yung kalan. Mamamahay ko to. Kolam renang menjadi tempat favorit bagi penghuni rumah Esther dan para tamunya untuk menikmati sarapan pagi itu. Orang-orang yang ada di sana seketika terperangah melihat Alexa mulai melepas pakaiannya dan menceburkan diri ke kolam renang. Tak terkecuali Leo, mereka semua kagum pada keindahan lekuk tubuh gadis remaja itu. Perilaku Alexa kala itu dianggap sebuah provokasi oleh Leo yang merasa punya hak penuh atas tubuh sang anak angkat. Dengan kondisi mabuk minuman, Leo kembali nyelonong masuk ke kamar Alexa dan memperlakukan gadis itu sesuka hatinya. Beruntung kondisi oleng ayah angkatnya bisa dimanfaatkan oleh Alexa untuk menghindar dari pelecehan yang entah sudah kali keberapa. Atas usulan teman-temannya, Esther memberanikan diri untuk bertanya tentang besaran utang yang dimiliki oleh Leo. Wanita itu khawatir sang suami telah menggadaikan atau bahkan menjual aset mereka tanpa sepengetahuannya. Meskipun sudah menggunakan tutur kata yang lembut untuk bertanya, tetap saja tak menghindarkan Esther dari amukan Leo. Gaano ba talaga kalaki utang mo? Leo, sagutin mo naman ako. Wala ko sinasangla o binibig. Explain mo naman. Malam itu, upaya Leo untuk mendapat pinjaman uang dari seorang teman berujung sebuah penolakan karena ia masih punya hutang yang belum dibayar. Sementara permainan mahjong di rumah Esther mengalami pergantian pemain di mana Gaspar menggantikan Amparo dan Esther digantikan oleh Alexa. Diselingi dengan candaan Willow pada Ason, mereka berempat tenggelam dengan keseruan bermain mahjong. Setelah beberapa kali putaran, Willow, Ason, Alexa, dan Gaspar sepakat untuk menyudahi permainan mahjong mereka malam itu. Entah kerasukan jin apa, Alexa dan Gaspar yang kebagian tugas bersih-bersih nekat bermesraan di atas meja mahjong. Keputusan mereka untuk pindah ke kamar Alexa sedikit terlambat karena sedari tadi Willow telah menyaksikan pergumulan itu lewat jendela kamarnya. Dua muda-mudi itu pun nyaris ketahuan oleh Leo kalau saja Gaspar tak cepat-cepat keluar dari kamar Alexa.
Keesokan paginya, Leo memergoki Gaspar sedang menikmati secangkir kopi di dapur bersama Alexa sang anak angkat. Tanpa banyak basa-basi, pria berwajah sangar itu langsung mengusir Gaspar dari dapurnya. Percakapan Alexa dan Gaspar pun berlanjut di mobil Amparo, membahas niatan Alexa untuk melarikan diri dari rumah itu. Pero siya bumubuhay sa amin ni Mama. Mereka lantas kaget melihat sosok Amparo dari kejauhan yang sedang berjalan menuju mobil. Dengan bersembunyi di dalam bagasi mobil, Alexa berhasil menghindar dari Amparo. Namun ia harus mendapati sebuah kenyataan pahit kalau Gaspar berselingkuh dengan majikannya sendiri. Setelah mengusir sekumpulan debt kolektor dari rumah, Leo dibujuk oleh sang istri untuk mau bermain mahjong bersama 3 temannya. Daripada suntuk, pria parubaya itu akhirnya menuruti perkataan Esther dan mulai duduk manis di depan meja permainan. Berawal dari sindiran Amparo tentang utang yang dimiliki oleh Leo, pertikaian antara 2 orang itu pun tak bisa dibendung lagi. Dengan alasan ingin rehat sebentar, Leo dan Amparo ternyata punya niat yang sama, yaitu mengambil senjata mereka masing-masing. Setelah membeberkan perilaku tak senonoh Leo pada Alexa, Amparo langsung melayangkan tembakan yang mengenai kuping Leo. Pria itu lantas mengamuk dan membalas tembakan Amparo. Alhasil serangan Leo merenggut 2 nyawa sekaligus. Bukan hanya Amparo, tapi juga Gaspar yang kebetulan berada di sana. Betapa kagetnya Alexa setelah melihat Amparo dan Gaspar bergelimpangan di pekarangan rumah. Gadis itu sontak berlari menjauh dari kejaran Leo yang sedang menggenggam senjata. Namun sang ayah angkat berhasil menyusulnya dan mulai melayangkan pukulan pada Alexa. Tiba-tiba, kepala Leo mendapat hantaman keras dari potongan batang pohon yang dilayangkan oleh Ted, si asisten rumah tangga. Pria bertubuh tambun itu tak rela kalau Alexa yang sudah dikenalnya sejak kecil terus mendapat perlakuan kasar dari Leo. Film ini pun berakhir dengan scene di mana Ted tak berhenti memukuli majikannya itu. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis cantik bernama Lena yang melompat kegirangan setelah terpilih menjadi penerima beasiswa kuliah. Dengan beasiswa tersebut, Lena yang berasal dari keluarga tidak mampu bisa melanjutkan pendidikannya di kota Manila. Berbanding terbalik dengan Lena, kekasihnya yang bernama Arthur nampak cemas. Ia takut kehilangan Lena, mengingat kota Manila sangat sulit dijangkau bagi mereka yang tinggal di kampung nelayan. Lena yang memiliki ambisi besar akan pendidikan, kemudian mencoba meyakinkan Arthur agar tidak perlu mengkhawatirkan hubungan mereka. Di rumah, Lena juga harus menerima penolakan dari ibunya. Ia bahkan mendapat makian serta perlakuan kasar dari sang ibu di depan para tetangga. Arthur yang menyaksikan peristiwa tersebut lantas berjanji akan mencukupi kebutuhan Lena selama melanjutkan pendidikannya di kota Manila. Mendengar hal itu, Lena pun kembali bersemangat dan berjanji akan tetap setia mencintai Arthur. Singkat cerita, Lena akhirnya sampai di kota Manila dan bersiap memulai harinya. Namun sebelumnya, Arthur tidak pernah ketinggalan memastikan keadaan Lena melalui video call, walaupun harus bersusah payah mendapat sinyal. Lalu pada hari ulang tahun Lena, diam-diam Arthur berangkat ke kota Manila dengan niat memberi kejutan pada sang kekasih.
Namun pada saat menunggu di depan kosnya Lena, Arthur melihat sang kekasih turun dari sebuah mobil yang dikendarai seorang pria. Suatu hari, Arthur mendapat panggilan video dari Lena yang bersedih karena tidak lulus salah satu mata kuliah yang sangat penting, sehingga beasiswa yang didapatkannya harus dicabut dan sudah pasti pendidikannya terancam putus di tengah jalan. Tanpa pikir panjang, Arthur meminta Lena untuk tetap melanjutkan pendidikannya tanpa perlu memikirkan biayanya, karena ia akan menanggung semua kebutuhan Lena sampai lulus. Sejak hari itu, Arthur mengerahkan semua waktu dan tenaganya dengan bekerja. Pada saat cuaca buruk pun, ia tetap pergi menangkap ikan. Bahkan ia rela melayani hasrat turis pria yang datang ke kampung mereka alih-alih menjadi pemandu wisata. 1 tahun kemudian, Lena pulang kampung dan tentu saja Arthur telah menunggunya di dermaga. Kepulangannya itu ternyata mendapat sambutan hangat dari kedua orang tuanya dan para warga setempat. Di depan semua orang, dengan percaya diri Arthur mengeluarkan sebuah cincin lalu berlutut di depan Lena dan melamarnya. Namun sayangnya, Lena tidak mengharapkan lamaran tersebut. Tersadar dirinya telah ditolak, Arthur pun memohon sambil menangis di hadapan Lena. Diketahui di kota Manila, ternyata Lena telah memiliki seorang kekasih, dan kepulangannya kali ini semata hanya untuk mengakhiri hubungannya dengan Arthur dan berniat mengganti semua uang yang telah ia terima dari pemuda itu. Kedua orang tua Lena yang mengetahui pengorbanan Arthur selama ini merasa sangat kecewa sekaligus malu. Namun Lena tetap bersikeras akan membayar semua yang diberikan Arthur dan berniat meninggalkan kampung tersebut. Keesokan harinya, Lena pun bersiap kembali ke kota Manila untuk mendapatkan pekerjaan baru. Tiba-tiba saja Arthur datang dan menawarkan diri untuk mengantarkan Lena ke dermaga dengan perahunya. Awalnya, Lena merasa berat hati, namun ia tidak bisa menolak permintaan Arthur. Di tengah perjalanan, Lena pun menyadari bahwa jalur yang mereka lewati tidak mengarah ke dermaga. Dan benar saja, ternyata Arthur memang telah berencana membawa kabur Lena ke sebuah pulau terpencil yang tidak berpenghuni. Sesampainya di sana, kedua tangan dan kaki Lena diikat dengan rantai. Mengetahui Lena yang akan pergi meninggalkannya demi pria lain telah membuat Arthur gelap mata. Ia menyembunyikan Lena di tempat tersebut agar bisa memilikinya seutuhnya. Sementara itu, rumah orang tua Lena kedatangan seorang pria bernama Onji yang mengaku sebagai kekasihnya Lena dari kota Manila. Ia bermaksud menanyakan langsung pada Lena alasannya mengakhiri hubungan mereka. Karena tak mengetahui alasannya, kedua orang tua Lena lalu mengatakan bahwa Lena telah kembali ke kota Manila beberapa hari yang lalu. Di pulau terpencil yang tidak berpenghuni, Arthur telah berhasil mewujudkan impiannya. Tanpa adanya gangguan, ia bisa dengan bebas memakai Lena kapanpun ia mau. Dengan posisi terikat, Lena hanya bisa pasrah. Suatu ketika, Arthur menceritakan bagaimana ia berjuang mengumpulkan semua uang untuk biaya pendidikan Lena sampai lulus. Mulai jadi buruh konstruksi, melayani hasrat turis pria hingga kurir obat-obatan terlarang. Bahkan ayahnya yang sakit-sakitan harus meninggal dunia karena ia lebih mendahulukan kebutuhan Lena daripada pengobatan sang ayah.
Di kampung, kedua orang tua Lena melaporkan kehilangan putrinya pada polisi. Dan ketika mereka sedang dimintai keterangan, tiba-tiba saja Arthur datang dengan membawa rekaman suara Lena. Di sana Lena mengatakan kalau ia hanya ingin menyendiri dan tidak perlu mengkhawatirkannya. Mendengar hal itu, pihak berwajib lantas membatalkan penyelidikannya. Namun Onji, kekasih Lena, merasakan adanya kejanggalan pada Arthur. Diam-diam ia mendatangi rumah pemuda itu dan menggeledah isinya. Dan benar saja, di sana Onji menemukan tas berisi pakaian dan juga handphone milik Lena. Baru saja Onji akan keluar, ternyata Arthur sudah ada di belakangnya. Tanpa ampun, Arthur melayangkan pisau ke tubuh Onji berkali-kali hingga pemuda itu kehilangan nyawanya. Kemudian jenazah Onji pun dibuang Arthur ke tengah laut. Sementara Lena yang masih disekap berulang kali merayu Arthur agar mau melepaskan ikatannya. Ia sampai harus bersandiwara seakan telah menerima Arthur dan ingin hidup bersamanya. Namun tampaknya Arthur tidak lagi mudah untuk dikelabui. Suatu ketika, setelah selesai melampiaskan hasratnya, Arthur yang kelelahan pun tertidur di samping Lena. Kesempatan itu segera dimanfaatkan Lena untuk melumpuhkan Arthur. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran, namun dengan sekuat tenaga Lena berhasil melarikan diri dan berlayar meninggalkan Arthur. Dan film ini pun selesai. Ano ba? Yan sa sofa kung gusto mo. Perkenalkan, gadis cantik ini bernama Kara. Ia adalah seorang mahasiswi yang malam itu sedang berkencan dengan pacarnya di sebuah hotel. Ketika pacarnya lagi mandi, Kara menerima telepon yang berdering dari ponsel pacarnya itu. Dari seberang telepon, terdengar suara wanita yang berkata jika ia sedang sendirian dan menunggu kedatangan pacarnya Kara di kosannya. Tanpa menghiraukan pacarnya yang nampak kebingungan, Kara pun langsung bergegas pergi dari kamar itu. Ma, please wag kang makisali ngayon, okay? Sementara itu di tempat lain, teman satu kosnya Kara yang bernama Ella juga mengalami malam yang buruk setelah dipecat dari pekerjaannya secara mendadak. Ia pun segera move on dan mencoba mencari pekerjaan lewat kenalannya di media sosial. Tak seberapa lama, masuklah Kara ke dalam kamarnya Ella dengan wajah yang sedih. Sambil menangis, gadis itu berkata kalau ia sudah diselingkuhi oleh sang pacar dan sekarang mereka putus. Ella pun memeluk Kara sambil menyabarkannya. Huwag kang papayag na niloloko ka at ginagawa kang basa. Keesokan paginya di kampus, Ella menemui temannya yang bernama Melody untuk meminta pekerjaan sampingan. Di sana Ella mengeluh jika saat itu ia sangat membutuhkan uang untuk membayar uang kuliah dan kosannya. Meskipun awalnya sempat ragu untuk merekomendasikan pekerjaan itu, Melody pun akhirnya luluh karena kasihan pada Ella. Ternyata pekerjaan yang dimaksud adalah menjadi streamer di situs para pria hidung belang dan mendapat saweran dari mereka. Kailangan ko ng trabaho. Excuse me. Sementara itu di area mading kampus, Kara mengetahui jika namanya tidak masuk dalam penerima beasiswa semester depan. Suasana hatinya pun makin bertambah runyam setelah melihat usaha mantan pacarnya yang bernama Migo untuk balikan dengannya. Setelah menolak pria itu mentah-mentah, Kara pun menemui staf akademik untuk mempertanyakan beasiswanya. Di sana staf tersebut menjelaskan jika nilai Kara masih di bawah batas penerima beasiswa di kampus itu. I suggest you apply next.
Kini Kara pun jadi bingung bagaimana ia membayar semua kebutuhan hidupnya. Keluarga dan teman-temannya tidak ada yang bisa meminjami uang. Malah ibunya menyarankan supaya balikan saja dengan Migo yang terkenal sebagai anak orang kaya. Sudah pasti pemuda itu akan royal pada Kara. Malam harinya Kara kembali curhat pada Ella dan bilang tidak akan balikan dengan Migo. Mengetahui jika Ella telah memiliki pekerjaan sampingan, Kara pun jadi ingin ikutan tanpa tahu pekerjaan apa itu. Pwede pa ako dun? Keesokan paginya saat sedang sarapan, Ella menjelaskan pekerjaan sampingannya pada Kara. Dari dompetnya, Ella mengeluarkan beberapa lembar uang yang kemudian diserahkannya pada Kara. Ia bilang itu adalah uang tip dari para penonton live streamingnya. Jadi kemarin malam, tanpa sengaja Kara masuk ke dalam live streamingnya Ella dan para penonton suka padanya hingga memberikan banyak saweran. Ng live. Nagpaulan ng audience ng tip. Melihat banyaknya uang yang dihasilkan, Kara yang awalnya sempat ragu sekarang malah ikutan nyebur. Meskipun live streaming pertamanya Kara terlihat sangat kaku, keesokan paginya ia sudah ketawa-ketawa dengan Ella melihat saldo di rekeningnya. Migo yang melihat peristiwa itu lantas mengajak Kara untuk ngobrol. Di sebuah ruangan kosong milik jurusan teknik mesin, Migo berkata jika Ella adalah pengaruh buruk untuk Kara. Ia terkenal sebagai cewek nakal. Ganun si Ella. Di ganun yung kaibigan. Di sisi lain, Kara tetap bersikeras berteman dengan Ella. Ia merasa Ella tidak seperti itu. Migo pun mulai mengalihkan pembicaraan ke hubungan mereka sambil melancarkan beberapa rayuannya. Kara lantas luluh dan akhirnya tergoda untuk bermesraan di tempat itu. Sepulangnya ke kosan, Kara langsung ikutan nimbrung melakukan live streaming bersama Ella. Setelah itu Kara pun bilang kalau dirinya dan Migo sudah balikan. Anehnya mendengar hal itu, Ella nampak kecewa. Suatu malam, Migo mengadakan pesta di rumahnya yang dihadiri oleh beberapa temannya, termasuk Kara, Ella, dan pemuda bernama Paul. Di atas sofa, Migo, Kara, Ella, dan juga Paul ngobrol sambil minum-minum. Merasa tidak nyaman melihat kemesraan Migo dan Kara, Ella lantas mengajak Paul mojok berduaan di kamar mandi. Meskipun nampak sibuk dengan Migo, ternyata Kara diam-diam terus memperhatikan Ella. Beberapa saat kemudian, Kara mabuk hingga harus dipapah ke tempat tidurnya Migo. Dengan kondisi setengah sadar, Kara membocorkan pekerjaan sampingannya pada Migo. Pria itu pun lantas mengamuk dan mengusir Kara serta Ella. Keesokan paginya, Kara nampak baik-baik saja setelah berseteru dengan Migo. Ia malah bersikap aneh pada Ella hingga mencium temannya itu. Ella sendiri nampaknya berusaha maklum dan berpikir positif kalau Kara sedang labil. Wala naman sa akin kung mawala si Migo eh. Peristiwa tadi membuat hubungan Kara dan Ella jadi canggung dan akhirnya saling menjaga jarak. Di kampus mereka hanya tatap-tatapan saja tanpa bertegur sapa. Suatu ketika Kara mengetahui jika Ella diteror oleh Migo. Ia pun langsung menegurnya dan menyatakan tidak akan pernah kembali lagi pada pria itu. Dinamay ka pa? Oh, gago. Tanpa sepengetahuan Kara, Ella sebenarnya sudah jatuh hati padanya. Hal itu dicurahkan langsung oleh Ella di depan penonton live streamingnya. Dan tanpa gadis itu sadari, Kara sudah ada di dalam kamarnya dan mendengarkan semua curhatannya. Bak gayung bersambut, Kara pun menerima cinta Ella. Ia pun menenangkannya kalau mereka berdua bisa mengatasi semua ini. Akhirnya film ini pun ditutup dengan scene di mana Kara dan Ella bermesraan di depan penonton live streaming mereka.
Siyempre, tapakas... Film dibuka dengan memperlihatkan sekumpulan tentara yang sedang latihan. Salah seorang di antara mereka bernama Michael. Michael ini mempunyai kekasih bernama Abby yang baru saja dilamarnya. Dengan perasaan senang dan bahagia, lamaran Michael itu pun diterima oleh Abby. Saking euforianya, mereka berdua sampai melakukan hubungan layaknya suami istri. Keesokan harinya, Michael mendapat kabar bahwa ayahnya mengalami serangan jantung dan sekarang ada di rumah sakit. Namun Michael nampak cuek karena hubungannya dengan sang ayah kurang baik setelah ibunya meninggal dunia. Setelah dinasihati oleh Abby, akhirnya Michael pun bersedia pergi ke rumah sakit. Ngomong-ngomong, ayahnya Michael ini bernama Roldan. Beberapa hari kemudian, setelah kondisi sang ayah membaik, Michael membawanya kembali ke rumah lama mereka. Michael dan Abby pun memutuskan untuk tinggal serumah bersama Roldan agar mereka bisa merawatnya bersama-sama. Suatu pagi, saat Michael sedang duduk santai sendirian, Roldan menghampirinya seraya mengucapkan maaf atas ketidakbecusannya sebagai seorang ayah. Sambil menangis sesenggukan, Michael pun memberi pelukan pada ayahnya itu. Suasana di rumah itu pun jadi hangat seiring dengan membaiknya hubungan Michael dan Roldan. Suatu hari, Michael dan rekan-rekannya dibebankan sebuah misi oleh sang komandan untuk menangkap penjahat yang sangat berbahaya. Sang komandan pun berpesan sebelum berangkat mereka harus berpamitan dulu dengan keluarga masing-masing. Saat berada di rumah, Michael memberitahukan misinya kepada Abby dan Roldan. Mendengar hal itu, keduanya pun jadi bersedih. Selama ia bertugas, Michael meminta Abby tetap tinggal di rumah itu untuk mengurus ayahnya. Menjelang tidur, Abby tiba-tiba mengembalikan cincin lamaran miliknya kepada Michael. Wanita cantik itu berkata kalau Michael harus mengembalikan cincin tersebut setelah misinya berhasil, lalu mereka akan menikah. Keesokan harinya, Michael pun pergi menjalankan misinya, sedangkan Abby tetap berada di rumah bersama Roldan, ayahnya Michael. Suatu hari, datanglah seorang wanita yang bernama Teris yang merupakan rekan bisnisnya Roldan. Teris beralasan kedatangannya adalah untuk meminta tanda tangan dari pria paruh baya itu. Padahal sebenarnya ia hanya ingin bermesraan dengan Roldan. Di sisi lain, perlu diketahui kalau Abby, tunangannya Michael, adalah seorang perawat di sebuah panti jompo. Suatu hari, Abby menyadari ada seorang rekan kerja pria yang naksir padanya. Dengan lemah lembut, Abby menjelaskan pada pria itu jika ia sudah bertunangan dan tidak tertarik untuk menjalin hubungan dengan pria lain. Scene kemudian berpindah pada Michael yang sedang berjuang melawan komplotan penjahat. Sayangnya dalam insiden itu, Michael terkena terjangan peluru dan langsung kehilangan kesadarannya. Kabar meninggalnya Michael pun sampai ke telinga Abby dan Roldan yang segera mengadakan pemakaman untuk pria itu. Keduanya terlihat sangat terpukul atas apa yang menimpa Michael. Di tengah kesedihannya, Abby pun memutuskan untuk pergi dari rumah itu karena merasa sudah tidak ada yang ditunggunya lagi. Namun Roldan segera mencegahnya dengan perkataan almarhum Michael akan bahagia jika Abby tetap di sana. Akhirnya Abby pun mengurungkan niatnya dan menjalani hari-hari selanjutnya di rumah itu dengan penuh isak tangis. Seiring berjalannya waktu, Abby dan Roldan yang sama-sama kehilangan kini saling menguatkan.
Bahkan hubungan mereka malah kebablasan dengan melakukan hubungan layaknya suami istri. Suatu hari, Abby mendapat kabar mengejutkan bahwa Michael ternyata masih hidup dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Mengetahui fakta tersebut, Abby dan Roldan seperti menerima kabar baik sekaligus kabar buruk. Setelah kondisi Michael agak baikan, mereka pun membawanya pulang ke rumah. Meskipun selamat dari insiden itu, Michael ternyata mengalami trauma. Sampai-sampai ketika bermesraan dengan Abby, Michael hampir saja menghabisi tunangannya itu. Di sisi lain, Teris yang jengkel pada perubahan sikap Roldan padanya, lantas berusaha mempengaruhi mental Michael. Ia bilang kalau Abby telah berselingkuh dengan pria lain. Provokasi itu membuat emosi Michael jadi tidak terkendali sampai-sampai ia mengambil senjatanya untuk mengancam rekan kerja Abby di panti jompo. Ketika ada waktu untuk ngobrol berdua dengan Roldan, Abby menyatakan perasaannya kalau ia lebih mencintai Roldan dibanding Michael. Setelah lama tidak bermesraan sejak kembalinya Michael, sore itu keduanya pun kembali melakukannya. Beruntung perbuatan mereka tidak tertangkap basah oleh Michael yang tak lama setelah itu pulang ke rumah. Malam harinya, saat mereka makan bersama, Michael tiba-tiba menodongkan senjata pada Abby dan Roldan. Ternyata tadi sore, Michael melihat perbuatan tidak senonoh dua orang itu. Saking sakit hatinya, Michael sampai ingin menghilangkan nyawanya sendiri. Scene kemudian maju ke depan, di mana ketiga orang itu sudah hidup sendiri-sendiri. Suatu hari, Roldan mendatangi rumah kos Michael dan memberikan surat dari Abby. Dengan berurai air mata, Michael membaca surat tersebut yang berisi permintaan maaf serta sedikit nasihat. Akhirnya film ini pun ditutup dengan scene di mana Michael mengunjungi Roldan yang kembali dirawat di rumah sakit. Salamat, Matthew Bravo. Akala mo ba, hindi ko alam na ibang... Mamaya ka na umalis. Mamaya na. Bukan mo. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Matt yang merupakan mahasiswa tingkat akhir. Kala itu Matt bangun kesiangan sehingga ia terburu-buru untuk berangkat kuliah. Di tengah keterburu-buruannya itu, Matt melihat sepasang suami istri bernama Drake dan Pinay yang baru saja pindahan ke kos-kosan itu dan diceritakan akan menjadi tetangga barunya nanti. Lalu scene pun berlanjut dengan memperlihatkan Matt yang telah tiba di kelasnya. Di sana seorang teman bernama Madi mengajak Matt untuk ikut kompetisi band di kampus mereka. Untuk mendapatkan inspirasi bermusik, sepulang kuliah Matt beserta teman-temannya mengunjungi sebuah bar yang sering menampilkan band-band keren. Di sana Matt sempat berkenalan dengan seorang wanita cantik bernama Helen. Meskipun Helen nampak menyukainya, Matt malah cuek-cuek saja. Sepulangnya ke kosan, Matt dihubungi oleh ibunya yang tinggal di kampung dan diwanti-wanti supaya tidak keluyuran malam-malam. Ceritanya pada saat itu, pihak berwajib sedang gencar-gencarnya memberantas obat-obatan terlarang sehingga siapapun yang keluar di atas jam 10 malam akan ditangkap bahkan dieksekusi di tempat.
Selesai bertelepon dengan ibunya, Matt mendengar ada suara orang ngobrol di luar kos-kosan. Ternyata itu adalah suara Drake yang sedang pamit berangkat kerja pada Pinay istrinya. Perlu diketahui jika Drake ini adalah seorang intel kepolisian yang sedang menyamar menjadi pengawal salah satu bandar obat-obatan terlarang. Penyamaran itu dilakukan untuk mencari informasi serta bukti yang kuat demi tertangkapnya bandar tersebut. Keesokan harinya terlihat Pinay pergi ke warung untuk memperkenalkan diri kepada tetangga sembari menanyakan toko elektronik terdekat. Katanya charger laptopnya sedang rusak. Matt yang kebetulan ada di sana lalu membantunya dengan meminjamkan charger laptopnya yang lagi nganggur. Setelah itu mereka pun berkenalan dan di sana terlihat Matt sangat menyukai Pinay. Suatu malam ketika Matt baru pulang kuliah, ia tanpa sengaja melihat Pinay sedang melakukan live streaming di situs dewasa. Berhubung kos-kosan yang mereka tempati sudah tua dan banyak lubangnya, Matt pun diam-diam mengamatinya lewat sana. Bahkan ketika Drake dan Pinay bermesraan, Matt selalu menontonnya. Lambat laun, pemuda itu jadi terobsesi pada Pinay. Hingga suatu hari, Pinay sadar Matt sedang mengamatinya. Bukannya marah, wanita itu justru senang dan makin bersemangat. Semenjak kejadian itu, Matt dan Pinay pun jadi dekat. Pinay yang begitu perhatian selalu mewanti-wanti Matt agar tidak keluyuran setelah pulang kuliah, karena sudah banyak warga yang dieksekusi dengan dalih pemberantasan obat-obatan terlarang. Padalas may hirap talaga mga biktima, no? Suatu ketika, saat Matt sedang bersantai di bar, Helen tiba-tiba datang kepadanya dan memberikan nomor ponselnya. Setelah itu, mereka pun saling melempar senyum penuh arti. Sepulangnya dari bar, Matt yang menyadari Pinay sedang sendirian, langsung mendatanginya secara diam-diam. Mengetahui wanita itu sedang tidur, Matt lantas nekat melakukan perbuatan tidak senonoh kepadanya. Setelah Matt menuntaskan hasratnya, Pinay tiba-tiba bangun dari tidurnya yang ternyata dari tadi hanya sandiwara saja. Matt yang takut karena perbuatan tidak senonohnya telah ketahuan, lantas meminta maaf pada Pinay. Tanpa disangka, Pinay tidak keberatan dengan peristiwa tadi, bahkan ia bersedia melayani Matt kapanpun pemuda itu mau. Keesokan harinya, sepulangnya Matt dari latihan band, ia dikagetkan dengan keberadaan Helen di kamar kosnya, dan tanpa basa-basi, mereka pun langsung bermesraan di sana. Pinay yang tahu jika Matt baru dikunjungi seorang wanita lantas menggodanya. Sambil tersipu malu, Matt pun menjawab kalau itu hanya seorang teman. Ketika Matt sedang berada di kamarnya, ia ditelepon oleh Pinay yang ingin mengajaknya bermesraan. Karena tidak enak hati meninggalkan Helen di kosannya sendirian, Matt pun menolak ajakan dari Pinay. Agar tidak ada pihak yang kecewa, Matt lantas menawari Pinay untuk mengemut terongnya lewat lubang di antara kosan mereka. Meskipun ada sedikit insiden ketika mereka melakukan hal itu, untungnya Drake tidak sampai tahu istrinya telah berselingkuh di belakangnya. Malam harinya, ketika Matt dan teman-temannya akan tampil di kompetisi band, tiba-tiba terjadi hal buruk di mana salah satu personil mereka diakhiri hidupnya karena dituduh mengonsumsi obat-obatan terlarang. Hal itu sontak membuat mereka semua terpukul dan batal mengikuti kompetisi tersebut. Di tempat yang berbeda, diceritakan penyamaran dari Drake ternyata sudah ketahuan dan kini nyawanya sedang terancam.
Sementara itu di rumah, Pinay nampak cemas karena suaminya itu tidak kunjung pulang. Di saat seperti itu, ajakan Mat untuk bermesraan sudah pasti ditolak mentah-mentah oleh Pinay. Tidak terima ajakannya ditolak, Mat pun nekat mendatangi kamarnya Pinay dan memaksa wanita itu untuk melayaninya. Ketika dua peselingkuh itu sedang sibuk bermesraan, Drake ternyata berhasil menyelamatkan diri. Dengan kondisi luka parah, ia pulang ke rumah dan memanggil-manggil istrinya. Sayangnya yang dipanggil tidak kunjung merespon, sehingga Drake masuk ke dalam kamar dan menangkap basah istrinya sedang bersama Mat. Tanpa basa-basi, Drake yang saat itu dibutakan amarah langsung menembakkan senjatanya ke sembarang arah. Untungnya peristiwa itu tidak menimbulkan korban jiwa dan film ini pun selesai. Sabi ko di na tao katulad Huwag kang mag-alala. Tuturuan kita. nararamdaman dula ka na lang pala. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Ika. Ia bekerja sebagai SPG di sebuah toko dan tinggal di sebuah kos-kosan, di mana pemilik kos-kosan tersebut bernama Ibu Adeng dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Abner. Di kosan itu, Ika diperlakukan dengan sangat baik oleh Ibu Adeng, bahkan ia sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Setibanya di tempat kerja, Ika kemudian melakukan briefing bersama rekan-rekan kerjanya yang dipimpin oleh manajer yang bernama Galvez. Lalu di saat Ika sedang melayani seorang pelanggan, ia melihat seorang wanita yang sangat mencurigakan, di mana wanita itu membawa banyak pakaian ke kamar ganti, namun ketika keluar ruangan wanita itu berpura-pura sedang hamil. Ika pun mencoba untuk menegur wanita yang ingin mencuri pakaian itu. Namun wanita tersebut malah emosi dan memakinya. Suasana pun menjadi kacau dan tak berselang lama, datanglah Galvez yang mencoba menengahi keributan tersebut. Karena tidak terima dihina oleh wanita itu, Ika lantas menggeledahnya secara paksa. Dan terbukti, wanita itu telah mencuri beberapa lembar pakaian dan disembunyikan di balik perutnya. Sesudah kejadian itu, mereka pun kembali bekerja seperti biasa. Di hari yang berbeda, Ika kembali mendapatkan seorang pelanggan yang menguji kesabarannya, di mana ia harus menghadapi pria tua yang suka mencolek-colek tubuhnya. Namun karena dinilai tidak ramah pada pelanggan, Ika kemudian ditegur oleh atasannya Galvez. Di kantornya, Galvez kembali mengingatkan Ika untuk selalu mengalah kepada pelanggan, dikarenakan pelanggan adalah raja. Ika lantas mencoba untuk membela diri, namun tak digubris oleh atasannya itu. Melihat posisi Ika yang tersudut, Galvez selalu memanfaatkannya. Kesalahan Ika akan ia maafkan asal bawahannya itu bersedia untuk menyervis pentungannya. Dengan sangat terpaksa, Ika pun menuruti persyaratan dari Galvez itu. Beberapa saat kemudian, terlihat anak dari pemilik toko itu datang. Ia bernama Dev. Di sana pemuda itu langsung menemui ayahnya yang berencana akan menyerahkan seluruh kepemilikan toko itu padanya. Semua itu dikarenakan ayahnya Dev sedang sakit dan harus mendapat perawatan intensif. Seusai pertemuan itu, Dev kemudian memanggil Ika dan mengajaknya masuk ruang ganti. Tak disangka di ruangan kecil itu, Ika juga harus melayani hasrat dari bos barunya itu.
Ketika pulang bekerja, Ika dijemput oleh pacarnya yang bernama Roman dan berprofesi sebagai seorang polisi. Ternyata pacarnya Ika ini sudah mempunyai istri. Ika terpaksa menjadi pacarnya Roman dikarenakan sejak kecil ia telah dirawat oleh pria itu. Selain itu, ayahnya Ika dipenjara dan hanya Roman saja yang tahu tempat tahanan ayahnya. Ditambah lagi, Ika juga mempunyai hutang yang cukup besar kepada Roman, maka dari itulah ia selalu nurut ketika sang polisi meminta jatah bermesraan kepadanya. Esok harinya, saat Ika baru saja pulang ke kosan, Ibu Adeng memperingatkannya agar jangan pulang pagi, dikarenakan ibu kosannya itu malu dengan omongan tetangga. Ditambah Ibu Adeng ini juga seorang guru, sehingga para tetangga beranggapan seharusnya ia bisa mengatur perilaku anak kosnya. Setelah berbicara dengan Ika, Ibu Adeng pun pergi mengajar, sedangkan Abner pergi sekolah. Namun di tengah perjalanan, Abner tiba-tiba mendapat kabar dari temannya jika guru mereka tidak datang. Abner lalu memutuskan kembali ke rumah dan melihat Ika yang sedang tertidur. Tak berselang lama, Ika pun terbangun karena ada telepon dari Roman. Pria itu menyuruh Ika mengemasi barang-barangnya dan mengajaknya pergi dari tempat tersebut. Lalu saat Ika pergi ke kamar mandi, tak disangka ada Abner yang sedang senam 5 jari. Melihat hal itu, Ika pun tersenyum dan memaklumi apa yang dilakukan oleh Abner yang masih remaja. Akhirnya Abner mengaku kalau ia sangat tertarik pada Ika. Karena kasihan, Ika lantas mengajari pemuda itu untuk bermesraan. Tapi karena Ika saat itu sedang datang bulan, pelajaran mereka hanya sampai cium, raba, dan servis pentungan saja. Kegiatan mengasihkan itu akhirnya ditutup dengan kepulangan Ibu Adeng. Beberapa waktu kemudian, setelah mengemasi semua barang-barangnya, Ika pun berpamitan kepada Ibu Adeng. Ia akan pergi agar Ibu Adeng tidak lagi kepikiran dengan omongan para tetangga. Dengan berat hati, Ika meninggalkan Ibu Adeng yang sudah dianggap seperti ibunya sendiri. Singkat cerita, tibalah waktunya Ika untuk pulang bekerja. Roman datang mencari Ika dan menanyakannya kepada Galvez. Tanpa banyak basa-basi, Roman langsung menghajar Galvez dikarenakan ia tahu pria itu sering berbuat tidak baik kepada Ika. Di tengah-tengah huru-hara, terlihat ada seseorang yang menyelinap masuk lewat pintu belakang. Ternyata itu adalah Ika. Dengan sengaja, ia membakar panel listrik yang menyebabkan seluruh toko kebakaran. Kemudian gadis itu pergi ke ruang brankas untuk mengambil semua uang dan surat-surat penting yang ada di sana. Saat hendak pergi, ia histeris melihat rekan kerjanya dihabisi oleh Roman. Ternyata semua itu sudah mereka rencanakan. Melihat kesempatan itu, Ika lantas menaruh kartu identitas beserta dompetnya di sana agar orang-orang mengira jika dirinya lah yang menjadi korban. Lalu kita akan diajak flashback saat Ika pertama kali berkenalan dengan Roman. Roman mengajak Ika tinggal di rumahnya bersama dengan istrinya yang bernama Monica. Ika diperkenalkan Roman sebagai keponakannya dari desa. Monica, istri Roman, tidak menyukai Ika. Saat Roman tidak ada di rumah, Monica memperlakukan Ika secara kasar layaknya budak. Sementara itu, ketika Monica yang tidak ada di rumah, Roman selalu memaksa Ika untuk melayani hasratnya dan mengancam gadis itu merahasiakannya pada sang istri. Hingga pada suatu hari, Monica memergoki langsung suaminya dan Ika sedang mojok berduaan di kamar mandi. Wanita itu pun naik pitam dan langsung mengusir Ika dari rumahnya. Akhirnya, Roman mengungsikan Ika ke tempat para polisi, menyembunyikan saksi dan korban kejahatan yang nyawanya terancam. Di sana, Ika diperlakukan dengan sangat baik oleh para penjaga yang juga mengajarkannya ilmu bela diri.
Dari situlah Ika memutuskan akan membalas dendam sekaligus membebaskan dirinya dari Roman lalu menemui ayahnya. Di tempat lain, terlihat Dev, anak pemilik toko, sedang bermain taruhan. Dan pada hari itu ia menang banyak hingga memutuskan untuk menyudahi permainannya. Namun di sisi lain, lawannya tidak terima dengan kemenangan Dev itu. Ketika Dev dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ada orang yang ingin menghabisinya. Ika yang melihat peristiwa itu lantas mengajak Dev kabur dan menyelamatkannya. Inilah awal mula Dev dan Ika bisa saling mengenal. Di sana, Ika mengaku datang dari desa dan sedang mencari pekerjaan. Sebagai ucapan terima kasih, Dev lalu mempekerjakan Ika di toko miliknya. Selama 3 tahun, tidak seorang pun yang tahu bahwa Ika dan Dev saling mengenal. Dan selain itu, Ika dikirim sebagai mata-mata di toko tersebut untuk menjalankan misi khusus. Ia menjalin hubungan dengan Dev, bahkan bertahan dengan Roman pun merupakan bagian dari rencananya. Perbuatan Ika yang ribut dengan pelanggan juga merupakan tindakan yang disengaja. Semua itu Ika lakukan agar ia dipanggil ke kantor bosnya agar tahu tempat berkas audit dan posisi berangkas yang disimpan. Rencana pembakaran toko merupakan rencana dari Dev agar bisa mendapatkan uang asuransi untuk menyelamatkan perusahaannya dari kebangkrutan. Setelah rencana mereka berjalan dengan lancar, mereka bersantai di suatu tempat dan merayakannya. Akan tetapi sesudah misi ini selesai, mereka harus berpisah dan tidak boleh bertemu lagi agar rencana mereka tidak diketahui oleh orang lain. Sebagai imbalan, Dev memberi Ika semua uang berangkas yang dicuri sebelumnya. Dan sebagai salam perpisahan, mereka pun bermesraan untuk terakhir kalinya. Kita pun kembali diajak flashback ke masa lalu di mana ibunya Ika berselingkuh dengan seorang pria. Dan pada malam harinya, ketika ibu Ika sedang tidur, tiba-tiba pria selingkuhannya itu berniat memperkaos Ika. Beruntung ayahnya Ika datang menyelamatkannya dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Naasnya peristiwa itu merenggut nyawa ibunya Ika yang berusaha melerai. Dengan penuh amarah, Ika pun menghabisi selingkuhan ibunya itu. Tidak rela anaknya masuk penjara, ayahnya Ika lantas berpura-pura kalau dirinya lah yang bertanggung jawab atas kejadian naas itu. Ia pun ditangkap polisi dan polisi itu adalah Roman. Roman yang mengetahui kalau Ika tidak mempunyai keluarga lagi, lantas memanfaatkan situasi dengan membawanya pulang ke rumah. Kembali ke masa sekarang, Ika menelepon Roman dan memberitahu bahwa ia sedang menuju ke penjara ayahnya sesuai dengan petunjuk yang pria itu berikan. Selain itu, Ika juga sudah membayar lunas semua hutangnya kepada Roman dan mulai detik itu mereka sudah impas serta tidak ada hubungan sama sekali. Setibanya di lokasi, Ika langsung menanyakan keberadaan ayahnya. Namun sayang, sang ayah ternyata sudah lama meninggal akibat terkena penyakit di kala pandemi. Mendengar hal itu, Ika sangat sedih karena belum sempat bertemu dengan ayahnya. Ia juga marah pada Roman karena tidak jujur serta memanfaatkannya padahal ayahnya sudah lama tiada. Beberapa waktu kemudian, Ika bertemu dengan 2 orang pria yang membawakannya sekantong jenazah. Dan ternyata itu adalah jenazahnya Roman. Ika sengaja menyewa orang lain untuk mengeksekusi Roman sebagai bentuk pembalasan yang ia terima selama ini. Dan setelah itu film ini pun selesai.